Selamat malam, saya atas nama Nurjati dengan NIM 19650050 dari kelas B. Saya di sini ingin mereview RPL, yaitu teknik pengujian perangkat lunak. Latar belakang pengujian PL adalah elemen kritis dari jaminan kualitas PL dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian PL menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biasa pengujian biasa 3-5 kali proyek biasa. Terminologi reliability, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure, penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Fallback defect, penyebab mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Terminologi software reliability dan PL, probability sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Proses testing, gambarnya ini. Validasi dan verifikasi. Tujuan pengujian PL menemukan kesalahan false sebanyak mungkin dari PL yang diuji, membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas, melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Tujuan pengujian PL: error conformance, performance, and indication of quality. Pengujian PL, white box methods, black box methods. Pengujian PL pelaku, ini gambarnya. Prinsip pengujian harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer, harus direncanakan sejak modal dibuat. Prinsip Pareto, 80% error uncovered dari lingkup kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji dilakukan oleh pihak ketiga yang diinspedan. Testability, kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya: operability, mudah digunakan; observability, mudah diamati; controllability, mudah dikendalikan; decomposability, mudah diuraikan; simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji; stability, jarang berubah; understandability, mudah dipahami. Metode pengujian PL: structural white box, functional black box. Desain kasus pengujian: black box testing, memastikan final PL berjalan sesuai input dan output, tidak memperhatikan proses logik internal. White box testing, pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percobaan kondisi dan perulangan. Tingkatan testing: unit testing, testing penulisan kode-kode program dalam satu unit terkecil secara individual. Sistem testing, proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Acceptance testing, testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. White box testing, metode basis based testing, memakai notasi flow graph. Structural white box, menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem, menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi semua komponen diuji. Kompleksitas kilomatis, menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Ini gambarnya. Contoh white box testing. Metode pengujian black box, perangkat lunak. Functional black box, fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Functional black box testing, graph based. Black box testing, perbandingan spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Aktivitas pengujian PL 1, aktivitas pengujian PL 2. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.